Ya, yang terjadi di Palu ini sangat jauh berbeda ya dengan konteks wilayah-wilayah yang lain. Makanya rekonsiliasi begitu cepat terjadi. Ini kita punya kultur budaya Nusarara, kita punya kultur budaya Nusarara, Nusanti Suhu yang kuat, dan itu juga terjalin di antara jadi tidak ada lagi perasaan dendam dan lain-lain. Justru ketika pertama kali Pak Banta menyampaikan kesaksiannya kepada adik dari Mandailing Maselo, itu mereka sangat berterima kasih karena hal-hal yang mereka tunggu informasinya selama ini, apakah kakaknya masih hidup atau sudah meninggal dan di mana, itu justru dibuka informasinya oleh Pak Banta. Pak Bantam juga adalah tentara yang sangat baik menurut kesaksian para korban, karena sejak peristiwa penangkapan sampai kemudian kerja paksa, dia adalah orang yang selalu setia menolong para korban. Misalnya pada saat kerja paksa KKP Komando Kalipalu untuk tanggul Teluk Palu di bawah jembatan 1 ke atas itu dia kemudian mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan posisinya untuk mempertemukan korban dengan istri-istri yang datang untuk bawa makanan misalnya. Jadi yang pada saat itu oleh pimpinannya itu dilarang. Nah, kesaksian-kesaksian ini juga disampaikan oleh banyak yang lain, misalnya mantan wali kota Palu Pak Rusdi Mastura yang hari ini maju sebagai calon gubernur. Mereka saat itu sebagai siswa-siswa yang berstatus pramuka, itu juga digerakkan oleh tentara untuk ikut menjaga tahanan-tahanan politik. Mereka juga menyampaikan bahwa banyak di antara tentara-tentara ini baik. Kesaksian-kesaksian para tapol misalnya yang sedang ditahan di Polres Palu, itu sebagian besar mereka kemudian dibiarkan pintunya tidak dikunci dan lain-lain. Itu ada hal-hal yang seperti itu. Pelaku utama di sini rata-rata adalah Angkatan Darat. Jadi sehingga kita ini konteks yang berbeda dengan wilayah yang lain di mana terjadi perang saudara antara sesama warga sipil. Di Palu, Sulawesi Tengah tidak terjadi yang seperti itu. Atas nama negara, Pak Rusdi Mastura menunjukkan sikap mulia. Itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh negara. Melihat para korban tidak memperdebatkan status urusan politik di masa lalu. Tetapi apa dampak yang dialami oleh sebagian warga Kota Palu yang terstigma bertahun-tahun, tidak mendapatkan layanan bertahun-tahun, diputus pekerjaannya, merasa menjadi warga negara kelas 2. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Rusdi Mastura adalah sikap yang sangat mulia, dan tentu saja atas nama negara di Indonesia, meskipun dia dalam satuan yang rendah ya, di memimpin kota dan kabupaten, tapi justru apa yang dia lakukan adalah justru memimpin negara ini. Ketika presiden, sampai hari ini kita sudah punya 7 presiden, 6 presiden di dalam peristiwa, setidaknya yang pasca reformasi kita punya berapa presiden ya? 5 presiden. Sampai hari ini tidak ada kekerasan sikap dari negara mengakui para korban. Tapi tahun itu 2012 SKP HAM bersama para korban waktu itu kita sedang melaksanakan napak tilas. Napak tilas tempat-tempat di Kota Palu ini ada 17 titik tempat yang sedang dibangun oleh para tahanan politik. Di antaranya pertama kali kerja paksa tahun 78 itu yang terakhir mereka justru menebang pohon-pohon kelapa untuk dijadikan kantor wali kota. Yang lainnya adalah membangun landasan pacu bandara, jalan Basuki Rahmat, dan ada banyak jalan di Kota Palu ini dibangun oleh para tahanan politik. Jadi setelah kami melakukan napak tilas, kami kemudian 2 minggu kemudian itu membuat diskusi publik. Tanggal 24 Maret 2012 itu tajuknya Dialog Terbuka. Kita memperingati Hari Internasional Hak Atas Kebenaran dan Martabat Korban Pelanggaran HAM. Pada saat itu sebenarnya kita sedang mengangkat cerita tema diskusi tentang
tentang Nusarara Nusabatutu, itu tagline dari Pak Rusdi Mastura saat itu ya. Jadi kita tahu tahun-tahun itu 2012, 2011 itu konflik terbuka di Palu ini, Nunu Tapanjuka itu sangat kuat ya. Nah, lalu kemudian kita mengajarkan menggelar diskusi dengan banyak sekali pihak, termasuk tentara, termasuk polisi, teman-teman wartawan pada saat itu, anak-anak mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, dan para korban bersama juga para anggota pelaku, Pak Banta misalnya, itu kemudian melihat, merefleksikan kenapa tahun-tahun ini peristiwa kekerasan terbuka, konflik di antara sesama saudara ini semakin menguat di Palu. Padahal kalau kita bercermin di tahun 65 itu tidak terjadi perang antara saudara. Perang yang terjadi di peristiwa 65 di Sulawesi Tengah dan di Kota Palu itu murni antara aparat militer dengan warga sipil. Bukan sesama warga sipil yang terjadi seperti di Jawa ya. Di kita itu tidak terjadi sesama warga sipil. Justru banyak kisah yang terjadi adalah warga sipil saling menolong supaya dia tidak ditangkap. Nah, apa yang terjadi? Apakah ada pergeseran budaya kita, ada pergeseran nilai-nilai kita kemudian yang terjadi? Nah, karena pada dialog saat itu juga hadir Pak Bantam sebagai mantan militer, dia kemudian menceritakan bagaimana persahabatan dia dengan tokoh-tokoh PKI, anggota-anggota PKI yang sudah menjadi tahanan politik saat itu di masa pada saat mereka masih menjadi tahanan politik. Lalu ada seorang ibu bernama Haja Sinta, kapan-kapan dia juga bisa diundang. Dia ternyata baru tahu dari kesaksian korban pada saat napak tilas yang kami lakukan 2 minggu sebelum itu, bahwa ternyata ayahnya yang polisi bernama sudah almarhum juga. Ayahnya yang polisi bertugas di Parigi pada saat itu ternyata juga pernah melakukan penyiksaan kepada para tahanan politik. Lalu hari itu kemudian dia merasa sebagai anak korban karena ayahnya sedang sakit waktu itu, dia merasa ingin meminta maaf. Dia sebenarnya yang meminta maaf duluan itu bukan Pak Rusdi Mastura, tetapi Haja Sinta. Dia kemudian datang menyampaikan kepada korban, tolong maafkan papa saya. Dan para korban juga memeluk dia, mereka sampaikan, papamu tidak salah, dia juga hanya diperintah oleh atasannya pada saat itu. Terjadi rekonsiliasi di antara anak pelaku ini dengan para korban. Demikian juga Pak Banta menyampaikan kesaksiannya. Lalu kesaksian yang membuat kami kaget karena ternyata pada saat memberikan sambutan, Pak Rusdi Mastura menyampaikan bahwa saya ini boleh dikategorikan pelaku pada tahun 66 karena ternyata dia juga sebagai anak siswa pramuka pada saat itu lalu dimintakan oleh tentara ikut menahan anggota-anggota PKI. Dia adalah pelaku sejarahnya dan karena dia tahu dia terlibat dengan peristiwa itu, lalu dia bilang saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak Ibu yang menjadi korban atas apa yang terjadi di masa lalu. Dia menyampaikan permintaan maafnya sebagai dirinya secara pribadi, juga sebagai orang Masyumi, dan juga sebagai pemerintah Kota Palu. Dan bagi korban, permintaan maaf Rusdi Mastura adalah obat dari semua penyiksaan yang mereka alami bertahun-tahun. Bagi mereka, mendapatkan permintaan maaf Rusdi Mastura itu seperti menyembuhkan luka yang bertahun-tahun mereka derita. Ini luka bangsa ya, peristiwa 65 ini luka bangsa. Negara kita sebagai semua warga Indonesia, kita ini mewarisi kisah ini. Suka atau tidak suka, inilah wajah bangsa kita. Jadi mau ditutupi pun tidak ada upaya untuk menutupi, karena semakin ditutupi orang semakin ingin tahu. Ada bergelimpangan orang-orang yang tersakiti akibat peristiwa itu. Ini bukan problem antara saya bersepakat dengan saudara-saudara yang juga menuduh bahwa PKI melakukan kekejaman. Hal yang sama juga harus dibuka. Jadi semakin banyak fakta yang dikeluarkan, ya lalu kemudian kita bisa melihat generasi hari ini ya, bisa melihat fakta-fakta itu dengan lebih terang, itu jauh lebih bagus. Supaya apa? Kita bisa lebih kuat menatap masa depan bangsa ini. Tidak seperti kucing yang kemudian ngintip dari lubang. Kita tidak tahu nih mana fakta yang valid, mana yang tidak. Ada banyak sekali isu. Ini kelemahan-kelemahan bagi kita hari ini ketika ada banyak versi sejarah, tapi kemudian
belum ada yang negara secara kuat ya mau menyampaikan, mengklarifikasi misalnya jika ada catatan sejarah yang dulu ternyata tidak penuh dituliskan atau ditulis masih dari salah satu pihak ya. Jadi mungkin itu tantangan ke depan. Sebagai SKPHAM kami berharap bahwa negara dengan tegas memenuhi hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia, tidak lagi mengulang peristiwa yang sama.